Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau. Belakangan ini kita dihebohkan oleh klaim sepihak dari seorang ustadz yang menyatakan bahwa Wali Songo itu fiktif atau hanya mitos. Sebuah penyelewengan sejarah yang sangat fatal dan tidak berdasar karena eksistensi Wali Songo adalah fakta ilmiah yang didukung oleh naskah kuno seperti Babat Tanah Jawi hingga catatan musafir asing, serta dibuktikan secara nyata oleh adanya keturunan mereka yang masih hidup, makam-makam yang diziarahi jutaan orang, hingga peninggalan fisik seperti Masjid Agung Demak yang menjadi bukti konkret bahwa mereka bukan tokoh dongeng. Dan hari ini saya akan membuktikannya lewat kisah nyata salah satu tokohnya, yaitu Sunan Kalijaga. Alasan saya memilih Sunan Kalijaga karena beliau merupakan bukti hidup paling kuat untuk membantah isu fiktif tersebut, di mana strategi dakwahnya yang melebur syariat Islam meleburkan syariat Islam dengan kebudayaan lokal terbukti meninggalkan jejak peradaban yang masih kita lakukan dan saksikan sendiri bentuk fisiknya sampai hari ini di tengah masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga yang lahir sekitar tahun 1450 Masehi dengan nama asli Raden Mas Said, ini merupakan putra dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta, di mana dalam babak kehidupannya beliau sempat melewati masa muda yang bergejolak sebagai Lokajaya yang merampok orang kaya demi membagikan hasilnya kepada rakyat miskin yang kelaparan. Sebelum akhirnya arah hidup beliau berubah total setelah bertemu dan mendapatkan bimbingan spiritual mendalam dari Sunan Bonang hingga bertobat mendalami Islam dan diangkat menjadi anggota Wali Songo dengan wilayah dakwah yang sangat luas di pedalaman Jawa. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga menggunakan strategi alkulturasi budaya atau pendekatan kultural lewat kesenian yang digemari masyarakat saat itu, seperti mengubah cerita pewayangan Hindu menjadi sarana mengenalkan konsep ketuhanan Islam lewat karakter berwajah Islami seperti Jimat Kalimasode, menciptakan tembang-tembang legendaris gaya filosofi seperti Lir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul, hingga mengemas upacara adat kerajaan menjadi perayaan Grebeg Maulud untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Dan nasihat paling terkenal dari Sunan Kalijaga yang sangat relevan untuk kita sebagai generasi muda di era digital tahun 2026 ini adalah filosofi Membanyu Mili dan Anglaras Kalining Kahanan yang mengajarkan kita untuk menjadi muslim yang adaptif dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi maupun media sosial dan menyebarkan kebaikan dengan prinsip dakwah yang merangkul bukan memukul, serta bukan mengajak bukan mengejek. Saya ulangi lagi, dengan prinsip dakwah yang merangkul bukan memukul serta mengajak bukan mengejek. Terima kasih banyak atas perhatian Pak Tony dan teman-teman semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga ulasan singkat ini bisa membuka mata kita semua bahwa Wali Songo adalah pahlawan nyata yang meletakkan pondasi keislaman kita di Indonesia. Dan sebelum saya pamit, saya ada pantun dari saya. Pergi ke pasar membeli mangga manis dikupas di papan. Mari teladani Sunan Kalijaga, dakwah kreatif jadi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.